Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu atau Anda tanyakan itu tentang azab kubur, fitnah kubur Ustaz Afwan. Ya. Jadi sebagai yang kita ketahui dari hadis Al-Bara bin Azib yang cukup panjang, tapi pada saat di kubur itu kita akan ditanya tentang 3 pertanyaan ya, siapa Rob kita, kemudian apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Nah, yang ingin Anda tanyakan dari situ ada 2 hal Ustaz. Yang pertama, jika seseorang termasuk kufur, kafir atau munafik gitu ya, dan tidak dapat menjawab pertanyaan 3 pertanyaan tersebut, kemudian mendapatkan siksa kubur. Nah, ini apakah akan seterusnya mendapat siksaan itu ya Ustaz? Maksudnya setelah alam kubur kan kita nanti akan ada alam akhirat berikutnya, di padang mahsyar, kemudian mizan dan seterusnya. Itu apakah akan terus menerus akan mendapatkan siksaan yang berbeda-beda dari alam kubur atau bagaimana? Kemudian yang kedua itu kebalikannya Ustaz, bagaimana kalau kita termasuk yang bisa menjawab ya, harapan kita seperti itu. Apakah nanti di fase berikutnya itu kita juga dapat dipastikan beruntung juga Ustaz, atau mungkin di fase berikutnya ada hukuman lain mungkin dari dosa atau maksiat kita yang lain. Ya, mungkin begitu saja sih Ustaz. Baik. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, maka mereka, azab mereka di alam kubur ini seterusnya. Azab mereka di alam kubur ini seterusnya sampai as-sa'ah, sampai ditiupnya sangkakala yang pertama. Allah SWT ketika menceritakan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, neraka itu dinampakkan kepada mereka di waktu pagi dan juga di waktu petang. Maksudnya di sini adalah di alam barzakh. Dan ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang munafikin, sanu'adzibuhum marratain. Kami akan mengadab mereka 2 kali. Maksudnya adalah di dunia mereka diadab oleh Allah. Kehidupannya adalah kehidupan yang tidak membahagiakan. Kemudian yang kedua adalah di alam barzakh. Mereka juga diadab oleh Allah SWT. Orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka akan diadab sampai hari kiamat, sampai ditiupnya sangkakala yang pertama. Adapun orang yang beriman, maka ada sebab di sana yang menjadikan azab mereka bisa terputus atau bisa terhenti. Di antaranya adalah doa. Di antaranya adalah doa dari orang yang berziarah kubur, atau doa orang dalam keadaan biasa, dia mendoakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, meminta supaya diampuni dosanya, maka ini bisa menjadi sebab terhentinya azab kubur yang sedang dia rasakan. Karena dia seorang muslim. Adapun orang yang kafir, maka nggak ada manfaatnya kita mengatakan dan mendoakan untuk orang yang kafir, Allahumma ighfir lahu. Nggak ada manfaat. Tapi orang yang muslim, dia punya modal, keislaman dia ini bisa menjadi modal sehingga doa yang diucapkan oleh seseorang untuk dia, maka ini bermanfaat bagi orang tersebut karena dia seorang muslim. Taib. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya orang kafir kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama ini berhenti azabnya, dan antara 2 tiupan, antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini mereka dalam keadaan tidur. Sehingga disebutkan dalam surat Yasin, mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina hadza. Ketika ditiup sangkakala yang kedua kemudian dibangkitkan oleh Allah, mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Ada yang mengatakan demikian. Ya, jadi mereka tidur antara 2 tiupan. Kemudian mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina
hadza. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mereka dinamakan bangun dari tidurnya karena kalau dibandingkan azab yang ada di alam barzakh dengan azab setelah mereka dibangkitkan, ternyata yang setelahnya itu lebih dahsyat lagi. Yang kemarin tidak ada apa-apanya gitu. Sehingga seakan-akan ketika dia bangun itu seperti orang yang bangun dari tidur. Jadi dianggap azab yang kemarin itu kayak dia tidur gitu. Kalau dibandingkan dengan azab yang akan datang. Ya, yang jelas kekufuran orang yang kafir dan kemunafikan orang yang munafik akan mereka rasakan azabnya kelak di hari kiamat dari setiap fase dan setiap tahapan yang akan mereka lalui di hari kiamat. Akan mereka rasakan. Mulai dari alam barzakh, kemudian ketika mereka dibangkitkan, enggak akan Allah samakan antara orang Islam dengan orang kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang Islam sama dengan orang-orang kafir? Enggak akan disamakan oleh Allah. Ketika mereka dibangkitkan, sama-sama bangkit, tapi yang satunya dalam keadaan tenang karena dia beriman dengan hari kebangkitan, sementara yang satunya dalam keadaan ketakutan. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Ya, ketika di padang mahsyar juga demikian, enggak akan Allah samakan. Yang satunya orang-orang kafir, mereka akan merasakan waktu yang sangat lama di padang mahsyar. Sementara orang-orang yang beriman, waktu yang sangat lama yang dirasakan oleh orang kafir itu diringankan oleh Allah sehingga mereka merasa sebentar saja di sana. Ya, bahkan ada di antara mereka yang merasakan sebentarnya itu seperti matahari sebelum dia tenggelam matahari sampai tenggelam matahari. Ini kan sebentar sekali. Tapi dirasakan oleh orang-orang kafir 50-an ribu tahun atau lebih. Ya, ini menunjukkan Allah SWT tidak akan menyamakan antara orang yang kafir dengan orang yang muslim, antara orang yang soleh sesama muslim, tapi yang satunya soleh, yang satunya tidak soleh. Satunya rajin beramal, yang satunya malas untuk beramal. Apakah Allah samakan? Tidak akan Allah samakan. Sekecil-kecilnya akan Allah bedakan. Ya, ketika di atas jembatan Siron juga demikian, Allah akan bedakan antara satu dengan yang lain. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa namanya? Tetap sudah rasanya cukup. Ya, kayaknya ada pertanyaan tadi yang kedua. Apakah orang beriman juga terus-menerus? Itu pertanyaan yang kedua ya? Yang kedua itu. Oh iya, berarti sudah ya. Baik. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.